Perkenalkan, nama saya Joel Edward dari kelas 12 IPA 2, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan serta membahas tentang materi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bab 3. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahu arti iptek. Jadi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang fungsinya sebagai media untuk mendapat informasi dengan cepat. Nah, kita lanjut ke slide 2, yaitu mengidentifikasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Ada 4 aspek yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, aspek politik, pengaruh positif dan negatifnya bagi kehidupan masyarakat. Dan ada juga pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat dalam aspek sosial budaya. Serta yang terakhir adalah pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, untuk pengaruh positifnya kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk aspek politiknya, kemajuan ipteknya itu mempengaruhi menanamkan nilai kebebasan, keterbukaan yang berpengaruh kuat pada pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengaruh positif dalam aspek ekonominya, kemajuan iptek dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan dan berkembangnya pasar di Indonesia. Yang ketiga, aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dengan adanya internet memudahkan kita untuk memperoleh informasi tentang negara lain menjadi terasa lebih mudah. Yang terakhir, pengaruh positif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, kemajuan iptek bisa menguatkan Indonesia dalam pelaksanaan dan pembuatan regulasi dalam memperkuat tatanan negara. Kita lanjut. Nah, untuk pengaruh negatifnya kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, pengaruh negatif dari aspek politik, yaitu nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengaruh negatifnya dari aspek ekonomi, kemajuan bidang iptek dapat sangat mengancam pasar dalam negeri hingga perekonomian Indonesia karena pengaruh dari pasar internasional yang berkesempatan menguasai. Yang ketiga, ada pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan perilaku yang negatif pada masyarakat bila masyarakat tidak dapat selektif dalam memilah. Yang keempat, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu dampak negatif diantaranya dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut. Nah, untuk slide kelima ini bagian B-nya. Kita lanjut ke bagian B, yaitu membangun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 2 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek, dan yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek yaitu agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Yang kedua, di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Kita lanjut.
Nah, ada juga sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, yaitu di dalam politik sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Dan yang kedua, bidang ekonomi, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Nah, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik itu ada 6, yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang ketiga, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terakhir, yaitu menegakkan supremasi hukum. Nah, ada juga 6 sifat sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama. Yang ketiga, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Yang terakhir, tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Kita lanjut. Ada juga 6 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang ketiga, memanfaatkan potensi lingkungan dengan tepat. Serta kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, yang serta ada terbuka terhadap inovasi dan perubahan, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Nah, ada 3 langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah agar salah satunya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, dapat memperbaiki perangkat hukum, yaitu perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu meningkatkan komoditas. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya yang bersaing. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.